Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Uut Gutari Dityan Trista, Master Penguji LSK Bidang Sekretaris. Kali ini saya akan mempresentasikan tema satu yaitu paparan SKL Bidang Sekretaris. Paparan ini ditujukan khususnya untuk penguji, pengelola LKP, pengelola tempat uji kompetensi, dan calon peserta uji kompetensi, yang tujuannya agar mereka mempunyai pemahaman yang sama mengenai arah perubahan LSK, implikasinya terhadap uji kompetensi, dampak perubahan SKL terhadap rancangan perangkat uji, yaitu KMUP dan CSUP, pelaksanaan uji kompetensi di tempat uji kompetensi, maupun sistem pembelajaran di LKP. Yuk, kita simak sampai akhir. Kali ini yang akan saya bahas sesuai agenda, yaitu pembukaan yang pertama. Yang kedua, komponen SKL, profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur kompetensi. Yang ketiga, analisa SKL lama dan baru, tabel hasil analisis SKL lama dan baru. Yang keempat, temuan kunci analisis SKL. Yang kelima, dampak perubahan SKL. Yang keenam, keenam, usulan aplikatif di LKP. Yang ketujuh, penutup. Baik, di sini akan kita bahas dulu karena SKL sebagai acuan pembelajaran dan pengujian kompetensi, khususnya bidang keterampilan sekretaris jenjang 3, kita harus mengetahui dulu untuk jenjang 3 atau tingkat terampil ini, keterampilan apa sajakah yang dibutuhkan IDUKA? Ada 10 poin keterampilan yang dibutuhkan IDUKA saat ini, antara lain komunikasi yang harus unggul. Kedua, penguasaan teknologi, keterampilan presentasi, manajemen jadwal, pengelolaan dokumen dan informasi, dukungan administratif. Ketujuh, keterampilan organisasi, etika profesional, kecerdasan emosional, dan yang terakhir, decision making and problem solving. Apakah ke-10 poin ini nanti bisa kita masukkan semua ke SKL yang baru? Baik. Pertama, saya akan bahas mengenai komponen utama dalam SKL. Apa saja itu? Kelompok yang pertama adalah profil lulusan. Ya, di dalam profil lulusan itu ada 6 poin yang termaktub di dalamnya. Pertama, bidang kompetensi, batasan pengetahuan, ruang lingkup kompetensi, cara kerja, acuan kompetensi yang dipersyaratkan, dan yang keenam, tingkat kualitas hasil. Ya. Kelompok yang kedua adalah capaian pembelajaran. Bagaimana dengan capaian pembelajaran ini? Yang pertama yang perlu dicermati adalah sikap dan tata nilai. Ini berkaitan dengan moral dan tanggung jawab seorang sekretaris, ya. Yang kedua, kemampuan di bidang kerja. Yang ketiga, pengetahuan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang sekretaris. Kelompok ketiga adalah struktur kompetensi lulusan. Ada 3 poin, yaitu unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Baik, kita akan dalami lagi mengenai profil lulusan. Apa perbedaan SKL lama dan SKL yang baru? Untuk SKL yang lama, memiliki sikap dan tata nilai, kemampuan dan pengetahuan operasional dan pengetahuan faktual
dalam mengelola serangkaian tugas spesifik yang didasari dengan penguasaan konsep umum, pengetahuan, keterampilan operasional lengkap, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam proses penanganan jadwal kegiatan pimpinan dan perjalanan dinas pimpinan, mengatur kegiatan rapat, mempersiapkan materi presentasi, dan pengelolaan dana kas kecil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Itu untuk SKL yang baru. Bagaimana dengan SKL yang lama? Lulusan program kursus dan pelatihan administrasi perkantoran jenjang 3 KKNI selain harus menguasai kompetensi administratif dan komunikasi yang beretika, juga menguasai digital office yang dipersyaratkan di dunia kerja saat ini, sehingga pekerjaan administrasi akan terselesaikan dengan efisien dan efektif, dan terkesan lebih update ya, lebih profesional. Dengan demikian akan sangat membantu para pimpinan perusahaan dalam membuat keputusan bisnis dengan tepat dan cepat. Memang di SKL yang baru untuk profil lulusannya, materinya tidak kami sebutkan satu persatu, tapi sudah dalam kelompok kompetensi administratif itu sudah mencakup seluruhnya, baik jenjang 2 maupun jenjang 3. Sehingga kami menyebutnya kompetensi administratif, begitu saja. Baik, kita lanjutkan. Analisa profil lulusan SKL lama dan SKL baru. Ada 4 poin ya yang sudah kami analisis. Pertama, sikap kerja dan tata nilai pada SKL baru ada penambahan yaitu etika digital. Untuk sikap kerja dan tata nilai yang lama masih tetap digunakan karena masih relevan dengan saat ini. Yang kedua, hasil pekerjaan tidak hanya dicetak secara hard copy, tetapi juga dalam bentuk soft file. Dan ada unit kompetensi yang menggunakan aplikasi, tidak lagi sistem manual saja, karena sudah menerapkan digital office. Ketiga, dengan menerapkan digital office, diharapkan outputnya tersaji lebih up-to-date dan durasi penyelesaiannya pekerjaan akan lebih cepat, tepat, efisien, dan efektif. Yang terakhir, performance lulusan lebih profesional tentunya karena kompetensi mengikuti kebutuhan Iduka saat ini, dia menguasai tugas tidak hanya secara manual, namun juga secara digital. Capaian pembelajaran. Untuk SKL lama, saya bacakan dulu. Mampu mengelola serangkaian tugas spesifik yang menggunakan sistem manual dan perangkat lunak, mengacu pada standar dan prosedur administrasi sehingga terkelola sesuai ketentuan yang ditetapkan, meliputi 5 unit kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Si sekretaris bertanggung jawab pada pengelolaan administrasi perkantoran sesuai dengan lingkup kerja yang diberikan dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Bagaimana dengan SKL yang baru? Unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator kelulusan sudah selaras dengan SKKNI. Namun standar internasional memang belum dirumuskan secara eksplisit di LSK Sekretaris. Untuk standar khusus industri, nantinya menyesuaikan dengan SOP administrasi digital dan pelayanan prima industri. Sedangkan untuk sikap dan tata nilai dipertahankan dan diperkuat dengan penambahan etika digital, yaitu
integritas, disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap SOP. Kemudian etika profesional termasuk etika komunikasi digital dan menjaga image atau reputasi organisasi atau perusahaan. Dan tidak kalah pentingnya adalah sistem pembelajarannya. Perlu ditingkatkan kualitasnya. Utamanya juga untuk para pendidik atau para instruktur di LKP. Harus menyesuaikan yang ada kondisinya dengan Iduka, sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal terhadap peserta didiknya. Analisa capaian pembelajaran SKL lama dan SKL baru. Sikap dan tata nilai dipertahankan dan diperkuat dengan etika digital. Yang kedua, kemampuan di bidang kerja harus ditingkatkan, yaitu penguasaan digital office, kemampuan menerapkan skala prioritas, pemahaman tata tulis persuratan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang ketiga, pengetahuan yang harus ditingkatkan, memahami prosedur operasional penyusunan jadwal, mengetahui dokumen, ya, memahami dan mengetahui dokumen, memahami prosedur pemesanan transportasi, akomodasi untuk perjalanan dinas, template digital untuk pembuatan materi presentasi, serta memahami ilmu akuntansi dasar untuk penyusunan Petikas atau penyusunan kas kecil yang nantinya menggunakan aplikasi e-Petikas. Struktur kompetensi lulusan untuk SKL lama maupun SKL baru tidak ada perubahan, yaitu terdiri 3 komponen, unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Analisa SKL lama dan SKL baru. Pertama, penulisan unit kompetensi sudah sesuai dan tidak ada perubahan. Yang kedua, penulisan elemen kompetensi sudah sesuai. Hanya ada penyesuaian atau penambahan, yaitu memakai digitalisasi. Yang ketiga, unit kompetensi, elemen kompetensi sudah selaras dan memenuhi kaidah penulisan. Untuk indikator kelulusan sudah menerapkan rumus ABCD, audience, behavior, conditioning, and degree. Hanya diperlukan penyempurnaan disesuaikan dengan konsep digital office agar sesuai dengan kebutuhan Iduka. Nah, di sini saya mengambil cuplikan, ya, cuplikan untuk cuplikan hasil analisis SKL lama dan SKL baru. Yang saya ambil ada contoh 3 unit kompetensi, yaitu menangani jadwal kegiatan pimpinan, mengatur perjalanan dinas, dan mengelola kas kecil. Pertama, kita melihat elemen kompetensi SKL lama untuk jadwal kegiatan pimpinan. Ada 2 poin, ya. Mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan membuat jadwal kegiatan pimpinan. SKL yang baru mengelola, lebih kami sederhanakan ya untuk SKL yang baru, mengelola dan menyusun jadwal kegiatan pimpinan secara digital. Bagaimana keterampilannya? Masih sama dengan SKL lama, hanya ditambahkan dengan kemampuan digitalisasi. Untuk pengetahuan juga demikian, masih sama dengan yang lama, ditambahkan dengan digitalisasi. Unit kompetensi yang kedua, mengatur perjalanan dinas pimpinan. EKSKL lama ada 2 poin, mempersiapkan transportasi akomodasi perjalanan dinas pimpinan. Yang kedua, membuat jadwal perjalanan dinas pimpinan.
EK-SKL baru, ada 2 juga. Pertama, mempersiapkan transportasi, akomodasi, ada penambahan bagaimana membuat anggaran, menyusun anggaran biaya perjalanan dinas pimpinan. Nah, ini karena melihat di lapangan, mereka para sekretaris selain mempersiapkan transportasi, akomodasi, mereka juga harus menyiapkan anggaran biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan pimpinan saat itu berapa yang nantinya akan diajukan ke kas besar. Yang kedua, menyusun jadwal perjalanan dinas secara kronologis dengan menggunakan media digital. Kemudian keterampilan apa yang dibutuhkan? Masih sama dengan SKL lama, hanya ditambahkan dengan kemampuan digitalisasi. Ya. Kemudian pengetahuan juga sama, masih sama, ditambah dengan digitalisasi. Unit kompetensi yang ketiga, mengelola kas kecil. SKL lama ada 2 poin, memproses pengajuan dana, menyusun bukti-bukti transaksi. Untuk SKL baru, mengelola kas kecil dengan menggunakan aplikasi e-Petty Ya. Keterampilan yang harus dikuasai masih sama SKL lama, ditambahkan dengan kemampuan menggunakan aplikasi e-Petty Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Harus menguasai penggunaan aplikasi e-Petty Untuk pengetahuan, sama dengan yang di atas, ditambahkan dengan digitalisasi. Bagaimana dengan temuan kunci analisis SKL? Ada 4 poin yang kami temukan, yaitu melengkapi keterampilan, ya, keterampilan yang harus dikuasai. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan digital office. Yang ketiga, melengkapi sikap kerja dan tata nilai. Tadi ada penambahan ya. Yang terakhir, penajaman indikator kelulusan dengan rumus EBCD. Tentunya di indikator kelulusan ini ada perubahan sedikit ya, penyempurnaan ya, karena ada penerapan digital office-nya, sehingga berdampak juga di indikator kelulusan. Apakah ada dampaknya perubahan SKL ini terhadap uji kompetensi? Tentunya ada. Ya. Jadi ada 4 sisi yang akan saya bahas, yaitu dampak terhadap LSK. Ya. Di LSK apa saja yang terjadi? Pasti di sini ada penyesuaian kisi materi uji praktek, soal rubrik penilaian maupun form penilaian. Ya, ada penyesuaian semuanya. Kemudian dari sisi tempat uji kompetensinya, sarana prasarana uji kompetensi atau praktek pasti ada penyesuaian juga, yaitu tentunya eh, harus siap dengan aplikasi, harus siap dengan hal-hal yang terkait dengan digital office. Ya. Kemudian dari sisi LKP, LKP ada 2 poin di sini, penyesuaian kurikulum dan penyesuaian pembelajaran. Nah, kemudian dari sisi pengujinya sendiri, tentunya dalam sistem penilaian, si penguji harus paham ya, mulai dari soal ya, kisi-kisi soal rubrik penilaian maupun form penilaian, mereka harus paham dan menyesuaikan. Sedangkan usulan aplikatif di LKP, saya ada 3 poin usulannya, yaitu yang pertama, kurikulum berbasis industri dan teknologi digital. Ya, kurikulum pasti harus menyesuaikan kebutuhan IDUKA. Kemudian, sistem pembelajaran berbasis praktik. Jadi kalau jenjang 3 atau tingkat terampil itu teori tetap ada, namun hanya 20%, 80%-nya adalah praktek.
Yang ketiga, simulasi ya. Sehingga peserta didik ini terbiasa nanti kalau sudah masuk atau akan mengikuti uji kompetensi. Sudah sering dilakukan simulasi dan studi kasus, sehingga pada saat pelaksanaan uji kompetensi akan lebih lancar. Sebagai eh, penutup dari presentasi saya, SKL sebagai pedoman atau acuan kualitas lulusan tentunya sangat diharapkan selalu update, selalu harus relate dengan kebutuhan Eduka supaya para peserta didik, para lulusan ini mudah diserap di dunia kerja. Baik, sebelum saya akhiri presentasi saya ini, ada satu quote bagus ya yang terkait dengan kualitas. Kualitas bukanlah suatu aksi, melainkan sebuah kebiasaan. Salam kompeten, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.